Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Capeknya bukan main ya Allah, desah Nanda sambil mengangkat galah panjang dari tanah yang mulai lembab. Langit sore itu berubah temaram. Cahaya jingga merambat di sela-sela daun sawit yang menjuntai. Keranjang di punggung Nanda sudah setengah penuh. Nanda mengusap peluh dari pelipisnya, lalu menatap sekitar. Blok 12, sudut perkebunan yang jarang ramai. Nanda terdiam. Alisnya bertaut. Telinganya menangkap suara samar seperti helaan nafas tertahan atau tangis. Nanda mengedarkan pandangannya. Kosong. Hanya barisan pohon sawit yang berdiri diam. Siapa di situ? Tanya Nanda ragu. Tidak ada jawaban. Angin menggesek daun kering di atas kepalanya. Krak! Suara ranting patah. Nanda menoleh cepat. Langkah Nanda pelan menyibak sela batang sawit. Suasana di dalam lorong pohon begitu redup dan sunyi. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Kucing mungkin ya? Gumam Nanda. Mencoba menenangkan diri. Namun saat Nanda akan kembali memanen, suara itu datang lagi. Nanda mematung, bahunya tegang, bulir keringat turun dari pelipisnya. Tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi, hawa dingin menyelinap pelan. Ia menggigil meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Tanpa sadar, tangan Nanda menggenggam galah lebih erat. Seolah itu satu-satunya perlindungan. Malam harinya, di barak sempit yang hanya diterangi satu lampu redup, Nanda gelisah. Tubuhnya sudah lelah, tapi pikirannya masih tertinggal di kebun. Ia menarik selimut, memejamkan mata, tidur yang tidak lama. Nanda bermimpi. Dalam mimpi, ia berdiri sendirian di tengah kebun sawit yang sudah gelap. Angin berhembus dingin. Pelepah sawit melambai pelan seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraihnya. Lalu di antara lorong-lorong, seseorang berdiri diam. Seorang gadis muda, rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya tertutup rambut kusut. Kain lusuh menempel di tubuhnya. Sebagian robek di sisi perut. Tangannya menggantung lemas. Darah menetes dari ujung jari gadis itu. Tak bersuara dan tidak bergerak. Namun tatapannya menusuk hati meski wajahnya nyaris tak terlihat. Nanda tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku seperti ada yang memegangi dan mulutnya sulit untuk berbicara. Gadis itu mendekat, perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergemuruh. Nanda menjerit. Nanda, astagfirullah. Suara Siti mengguncang pundak Nanda. Kamu mimpi buruk ya? Nanda duduk tegak. Nafasnya memburu. Peluh membasahi wajahnya. Matanya liar, menatap sekeliling. Dia ada di mimpiku, jawab Nanda bergetar. Siapa? Siti bertanya, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Nanda tidak menjawab, mulutnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Keesokan paginya, saat para pekerja berkumpul untuk sarapan sebelum kembali ke kebun, suasana terasa aneh, tidak seperti biasanya. Beberapa orang saling berbisik. Kamu juga dengar suara itu? Tanya si Tovan ke Karto sambil menyeruput kopi. Suara apa? Itu kayak orang gadis. Aku pikir ada yang nyasar. Tapi gak ada siapa-siapa. Nanda yang duduk tak jauh hanya menunduk mendengarkan. Pak Usman, pekerja senior, mengangguk pelan. Blok 12 memang aneh sejak seminggu lalu. Saya udah bilang ke mandor. Tapi katanya jangan lebay. Jangan-jangan ada yang mati, celetuk seseorang. Suasana meja makan langsung hening. Hari itu saat Nanda kembali ke blok 12, perasaannya jauh lebih berat. Ia berjalan menyusuri barisan pohon sambil terus menoleh ke kanan kiri. Tak ada suara, tapi Nanda merasa seperti ada yang mengawasi. Cepat panen, cepat pulang, gumam Nanda kepada dirinya sendiri. Nanda mengangkat gelah.
menjatuhkan tandan sawit dengan cekatan. Cerak, buah jatuh. Krak, dari semak belakang, suara itu muncul lagi. Ranting terinjak atau patah. Nanda menoleh cepat, tapi kosong, tak ada siapapun. Akan tetapi jantung Nanda berdetak tak karuan. Seolah ada sesuatu yang berjalan di belakangnya, tapi terus menghindar dari pandangan. Ada sesuatu yang mengikuti. 3 hari berikutnya, semua semakin parah. Ramli, salah satu pekerja, jatuh dari pohon, kakinya patah. Aku dengar suara cewek nangis di atas pohon, sumpah. Begitu aku nengok ke atas, gak ada siapa-siapa. Tapi suaranya makin dekat, kata Ramli histeris. Para buruh mulai resah. Ini bukan sekedar kecelakaan, Mandor, protes Tovan di depan Ginono. Udah 2 orang cedera, sekarang suara-suara aneh. Kita butuh istirahat dari blok itu. Ginono menggeleng. Jangan jadi anak kecil, kerja ya kerja, jangan percaya tahayul. Namun wajah mandor tua itu nampak tegang. Di barak malam itu, Nanda duduk di lantai, menggenggam lutut. Pikirannya tak tenang. Ia tahu suara itu nyata. Mimpi-mimpinya semakin sering. Gadis berlumuran darah itu selalu muncul. Wajahnya tak jelas, tapi tubuhnya dipenuhi luka seperti habis diseret. Dan selalu gadis itu berdiri di bawah pohon yang sama. Pohon besar, berpohon ganda, di sudut blok 12. Pagi berikutnya, saat Nanda kembali bekerja, ia mengambil rute berbeda. Kemana Nanda? Tanya Siti. Mau cari buah yang belum sempat dipanen kemarin, jawab Nanda singkat. Nanda menuju ke sudut paling jauh blok 12. Di sana pohon itu berdiri sendiri, lebih besar dari yang lain. Akar-akar besarnya menjalar seperti ular di tanah. Dan di bawah pohon itu tanahnya tak rata, seperti bekas galian. Nanda mendekat pelan, kakinya gemetar. Di antara tanah yang sedikit terangkat, sesuatu mencuat. Ujung kain putih, kotor dan lusuh, seperti kain pembungkus mayat. Apa ini? Nanda menjerit dan jatuh tertunduk. Bau amis yang menyengat menusuk hidungnya. Udara terasa membeku. Ia ingin lari, akan tetapi kakinya berat. Nafasnya tercekat dan ketika ia menoleh, di sela-sela pohon di belakangnya, bayangan perempuan berdiri, tidak bergerak. Rambutnya panjang, wajahnya gelap, tubuhnya kurus, tidak berbicara dan tidak bergerak. Akan tetapi cukup untuk membuat darah Nanda membeku. Krak! Woi, awas jatuh, goblok! Tovan menjerit dari bawah, sementara Amir yang berada di atas pohon sawit terpeleset dan hampir terjungkal. Galah besi terlempar dari tangannya, menghantam tanah dengan suara berat. Amir menggantung di pelepahnya, nafasnya memburu. Sumpah, tadi ada yang bisik-bisik, ujar Amir dengan suara gemetar. Tovan naik cepat, menarik Amir turun. Beberapa pekerja lainnya mulai berdatangan. Kamu ngomong apaan sih barusan? Demi Allah, Van, ada suara cewek. Pas aku lagi panen, dia kayak nafas di telingaku gitu suaranya. Semuanya saling pandang, tak satu pun tertawa. Tovan memandang wajah Amir yang pucat, lalu mengangguk pelan. Ya udah turun, istirahat dulu, jangan naik lagi. Sejak kemunculan suara-suara aneh itu, satu demi satu buruh mulai mengeluh. Bukan cuma Nanda, bukan juga sekedar mimpi. Suatu malam, Situ tiba-tiba menjerit. Katanya melihat bayangan perempuan berdiri di samping ranjangnya. Burhan yang biasanya cuek tiba-tiba mengajukan cuti. Aku ngerasa gak aman di sini. Blok 12 itu kayak ada yang ngintip dari belakang setiap hari. Beberapa yang baru masuk kerja bahkan meminta dipindahkan ke lokasi lain. Namun sebagian tetap diam, menanggung kegelisahan dalam hati. Suasana kebun berubah. Tak ada lagi tawa di sela istirahat. Tak ada lagi nyanyian sumbang sambil menyabit rumput. Kebun tadi tempat yang menyimpan napas panjang, menunggu sesuatu meledak. Nanda sendiri mulai kehilangan arah. Malam-malamnya semakin berat.
Ia bangun bukan karena mimpi, tapi karena tidak bisa mengingat apa yang ia lakukan selama tidur. Kadang Nanda mendapati tanah basah di kakinya. Kadang bajunya basah oleh keringat seolah habis berlari. Suatu malam, Siti terbangun dan mendapati Nanda berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata kosong. "Dah, Nanda," panggil Siti. Nanda tak menjawab, tubuhnya kaku. Siti mendekat pelan dan mengguncang bahunya. Saat Nanda menoleh, matanya merah. Bukan seperti habis menangis, akan tetapi seperti bukan matanya. "Aku mimpi lagi," kata Nanda keesokan paginya dengan suara nyaris berbisik. Siti hanya diam, memandangnya dengan sorot takut yang tak mampu disembunyikan. Hari berikutnya, Mandor Ginono marah-marah. "Cuti-cuti melulu, mau kerja nggak ini?" Suaranya menggema di halaman barak. Tovan membalas, suaranya tak kalah keras. "Kalau kau berani, Gin, situ aja, yang panen di blok 12, berani nggak?" "Aku udah 2 tahun kerja di sini, baru sekarang ngalamin kebun kayak gini. Gelapnya beda, sunyinya kayak di kuburan. Tiap malam suara langkah, tiap siang ada yang ngikutin," kata Siti dengan suara yang datar. "Aku dengar perempuan nangis, tapi gak pernah nemu orangnya," tambah Yadi. "Aku lihat perempuan lewat, tapi pas aku panggil, hilang kayak uap," seletuk Bruhan dari sudut dapur barak. Ginono mengangkat tangan. "Cukup, jangan bawa-bawa setan ke tempat kerja. Besok semua masuk, siapa yang mangkir, saya potong gaji." "Terserah kau saja, Gin. Tapi kalau ada yang mati, darahnya di tanganmu," pekik Tovan. Malam itu, Nanda tidak tidur. Ia duduk di lantai barak, menggenggam bantal. Lampu kamar hanya redup, nyaris padam. Siti sudah lebih dulu tertidur, ulas karena kelelahan. Namun, mata Nanda tak bisa lepas dari jendela. Angin tak bertiup, tapi tirai kain lusuh di sana bergerak-gerak perlahan, seperti disibak dari luar. Dek, dek, dek. Suara langkah kecil, bukan seperti sepatu bot. Lebih ringan dan pelan, seperti kaki telanjang berjalan di tanah basah. Tirai bergerak lagi, Nanda bangkit perlahan. Ia mendekat. Dari balik jendela, Nanda melihat lagi. Sosok itu di bawah cahaya bulan. Perempuan berdiri di antara pohon-pohon sawit. Rambutnya menjuntai, wajahnya tertunduk, tak bergerak. Lalu, langkahnya mundur pelan, tak berbelok dan tak berbalik badan. Dia masuk perlahan ke dalam kegelapan kebun dan Nanda mengikutinya. Pagi harinya, Siti bangun dan mendapati Nanda tidak ada di tempat tidur. Pintu barak sedikit terbuka, sandal Nanda hilang. "Sumpah, ini bukan mimpi," gumam Siti. Siti langsung membangunkan yang lain. "Tovan, bangun, Nanda hilang." Tovan bangkit dengan cepat, bersama 5 orang lainnya. Mereka mencari ke arah kebun. Matahari belum sepenuhnya naik. Kabut tipis menyelimuti lorong-lorong sawit. "Tovan, sini!" teriak Yadi dari blok 12. Mereka berlari ke arah suara. Di bawah pohon besar di sudut blok, mereka melihat Nanda. Nanda berdiri mematung di depan tanah yang tidak rata. Kakinya telanjang. Baju kerjanya kotor oleh lumpur. Matanya kosong. Dan di ujung tanah itu ada lubang terbuka selebar 2 telapak tangan. "Tovan, ini tempat yang Nanda bilang waktu mimpi-mimpi itu," kata Siti dengan suara gemetar. Tovan mendekat perlahan. Ia jongkok menyentuh tanah. Kering, tapi ada bekas galian. Kayak ditutup pakai tangan. Mereka semua terdiam dan hening. Lalu tiba-tiba Nanda mendesah keras. Bahunya bergetar, dadanya naik turun. Nanda menjatuhkan diri, menggali pakai tangan kosong sambil menangis histeris. "Keluar, keluarin!" teriak Nanda. Tovan menarik tubuhnya. "Nanda, udah, tenang." Akan tetapi, Nanda menjerit semakin keras. Tangannya berdarah terkena akar pohon, wajahnya penuh tanah. "Ada yang dikubur di sini," raung Nanda. Pak Usman yang datang belakangan menatap pohon itu. Lalu ia mundur 1 langkah dan berucap pelan. "Mandor Gino pernah bilang,
Jangan panen pohon ini. Katanya, buahnya nggak enak. Sore harinya suasana di kebun kacau. Semua para buruh saling berbisik-bisik. Isu mayat dikubur menyebar. Gino dipanggil ke lokasi oleh Tovan dan yang lainnya. Wajahnya datar, akan tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Gin, ini tanah bekas gali kan? Siapa yang gali? Tanya si Tovan. Banyak lubang di kebun ini. Bukan urusan kalian. Elak si Gino. Jangan-jangan itu lubang lama. Tapi sekarang ditutup lagi. Ada mayat di dalam, Gin. Ucap Siti pelan menahan tangis. Gino marah. Siapa yang ngajarin ngomong gitu? Nanda. Perempuan itu kerasukan. Gimana bisa percaya kata orang yang kesambet? Namun sebelum ada yang menjawab, Nanda yang sudah duduk tenang tiba-tiba berdiri dan menunjuk Ginono. Bibirnya bergerak pelan, akan tetapi suaranya bukan suara Nanda. Lebih berat, pelan, dan dingin menusuk. Pohon itu saksi. Lalu tubuh Nanda ambruk. Brak. Serak, serak. Hai, siapa yang main pelepah sawit malam-malam begini? Nanda mendongak dari tempat tidurnya. Nafasnya tersengal. Tubuhnya berkeringat meskipun angin malam bertiup kencang dari selah-selah dinding pondok kayu. Srek, srek. Suara pelepah sawit itu digesek pelan. Seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela. Lalu menghilang ketika ditatap balik. Jangan main-main sialan. Umpat Nanda sambil meraih golok kecil di bawah bantal. Nanda berdiri pelan, melangkah ke arah pintu. Membuka engsel perlahan dengan suara ngik menyeramkan. Halo? Siapa di luar? Kata Nanda pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang membalasnya. Cuaca tiba-tiba dingin dan mendadak sepi. Nanda menyusuri pinggir barak. Tanah kebun becek bekas hujan sore tadi menyisakan jejak-jejak telapak kaki kecil. Bukan sepatu kebun, bukan milik buruh lelaki. Langkah kaki perempuan, desis Nanda. Nanda mengikuti jejak itu hingga ke pinggiran parit. Di sana, jejaknya menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Keesokan paginya saat sarapan bersama para pekerja kebun lainnya, Nanda masih murung, sering melirik ke arah pintu. Sering termenung sambil mengaduk-aduk kopi sasetnya yang sudah dingin. Dra, kamu inget gak? Dulu pernah ada cewek nyari kerja di sini. Tanya Nanda lirih pada Wendra, salah satu pekerja lama. Wendra mengangkat alis. Banyak, Nan. Maksud kamu yang mana? Namanya Murni. Wendra mendadak kaku. Jemarinya berhenti mengoyak roti sobeknya. Kamu dapat nama itu dari mana? Nanda menatap tajam. Mimpi. Dia manggil-manggil aku, tapi gak bisa ngomong. Cuma nunjuk dadaku, terus nangis. Tapi yang keluar bukan air, melainkan darah. Wendra menelan ludah. Ia menatap kanan kiri, memastikan tak ada yang mendengar sebelum membalas pelan. Kau hati-hati, Nan. Murni itu terakhir kelihatan di mes ini. Dulu sempat kerja 3 hari. Habis itu hilang. Gak ada yang nyariin? Gak ada. Katanya dia sebatang kara. Anak panti. Dokumennya juga gak lengkap. Waktu hilang, Mandor bilang dia kabur. Kabur? Kamu percaya? Wendra hanya menggeleng. Enggak. Tapi waktu itu ada yang aneh. Nanda semakin resah. Malam harinya, ia kembali diganggu dengan mimpi yang sama. Namun kali ini lebih jelas. Ia melihat Murni berdiri di antara batang sawit yang membentuk lorong sempit. Tangan gadis itu berlumuran tanah dan darah. Ia menunjuk ke arah lubang besar, seolah menyuruh Nanda melihat sesuatu. Begitu Nanda dekati, ia terbangun dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Klek! Suara gagang pintu baraknya itu bergetar. Nanda refleks bangkit dan mengunci rapat. Ia melirik ke jendela. Sosok bayangan rambut panjang berdiri di sana, dia membeku. Nanda mundur dengan tubuh gemetar. Kamu bukan manusia, desis Nanda. Bayangan itu lenyap secepat kedip mata. Pagi itu, Nanda menghampiri Pak Sugi, mandor tertua di kebun itu. Lelaki parubaya itu dikenal pendiam,
tapi semua orang tahu. Ia tahu banyak soal sejarah perkebunan. Pak, boleh nanya soal pekerja yang hilang? Pak Sugi memicingkan mata. Kau ini siapa? Detektif? Cuma mau tanya aja, Pak. Ada yang aneh. Pak Sugi mendesah berat, menyulut rokok kretek dan menatap ke kejauhan. Kalau soal Murni, sebaiknya jangan banyak tanya. Kenapa? Kadang, makin kau gali, semakin dalam kuburan yang kau buka. Nanda tetap diam, menunggu lanjutannya. Pak Sugi akhirnya berbicara. Murni itu anak gadis yang lugu dan baik. Hari kedua kerja, dia lapor ke saya. Katanya ada yang mengikuti dia setiap sore. Nanda mengernyit. Mengikuti? Iya. Bayangan. Waktu panen di blok 12. Dia bilang selalu ngerasa diikuti. Tapi gak nemu siapapun. Terus? Hari ketiga dia bilang gak pamit, gak bawa tas, gak ambil uang kerja. Blok 12 ya? Iya. Kau ke sana? Jangan. Itu tempat keramat. Sore itu juga Nanda memberanikan diri menuju blok 12. Perjalanan ke sana sunyi, sepi. Bahkan suara burung pun lenyap. Hanya suara dedaunan bergesek yang terdengar. Krak, krak. Langkah Nanda menyusuri lorong-lorong sawit yang menjulang tinggi. Cahaya matahari sore nyaris tidak menembus sela pelapah yang rimbun itu. Nanda menatap sekeliling. Ia berdiri di titik di mana dalam mimpinya Murni menunjukkan tanah. Ia menunduk. Tanahnya tidak seperti sekeliling, sedikit ambles, basah dan lembek, bahkan mengeluarkan bau anyir samar. Dengan tangan kosong Nanda mulai mengorek. Nan, kamu ngapain? Nanda menoleh. Wendra datang tergopoh-gopoh, nafasnya ngos-ngosan. Aku harus tahu. Dia minta tolong, bisik Nanda. Wendra menariknya. Kamu bisa mati. Kalau dia benar-benar dikubur di sini, aku nggak bisa tidur nyenyak, Dra. Wendra menggigit bibir. Akhirnya ia ikut menggali perlahan dan hati-hati. Setelah kedalaman setengah meter, jari Nanda menyentuh sesuatu keras, plastik. Mereka berdua membeku. Kerasak-kerasak. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ada orang. Tutup lagi. Besok kita balik lagi. Wendra segera menutupnya lagi. Di malam kesekian, Nanda kembali bermimpi. Murni berdiri di ujung lorong sawit, menangis. Kali ini ia tidak menunjuk apa-apa. Hanya menatap Nanda lalu perlahan menghilang, membiarkan tubuhnya pecah menjadi debu dihembus angin. Begitu bangun, tubuh Nanda terasa ringan. Akan tetapi ia tahu semuanya belum selesai. Murni, aku bakal cari tahu. Apakah itu benar kamu dibunuh? Bisik Nanda dengan pelan. Duk, duk, duk. Suara pukulan palu menghantam kayu terdengar memecah kesunyian sore itu yang mendung. Hujan belum jatuh, tapi langit sudah muram seakan ikut menyimpan rahasia yang hendak pecah. Nanda berdiri di bawah pohon sawit, matanya tajam menatap Ginono dari kejauhan. Kok si Pak Gino makin aneh ya? Bisik Nanda pada Riman yang sedang menebas rumput liar. Riman menoleh sebentar, lalu melirik ke arah Gino berdiri. Sang mandor itu nampak berbicara sendiri. Tangannya sesekali menunjuk-nunjuk ke batang pohon. Udah nda, jangan ikut campur kalau nggak tahu apa-apa soal kebun ini. Gumam Riman sembari kembali bekerja. Namun Nanda tak bisa menahan rasa penasarannya. Sejak malam itu ketika mimpi buruknya terasa terlalu nyata, ia tak bisa berhenti mengingatkan semua ini dengan sosok gadis bernama Murni yang kabarnya hilang. Sore menjelang malam, barak para pekerja mulai ramai. Beberapa buruh yang biasanya bercanda kini duduk dalam diam. Ketegangan makin terasa, apalagi setelah Arman, seorang pemanjat sawit, nyaris jatuh karena mendengar bisikan pelan tepat di telinganya. Aku dengar suara cewek, sumpah. Suaranya deket banget. Padahal aku di atas pohon, cerita Arman dengan wajah pucat. Udah banyak yang ngalamin.
Itu sebabnya si Pak Gino mulai larang-larang kita lewat jalur barat, timpal Sidarto. Nanda mendengarkan semua itu dengan seksama. Ia makin yakin semua ini bukan hal biasa. Malam itu Nanda kembali bermimpi. Tolong aku, tolong. Dia jahat, dia bunuh aku. Suara itu lirih, menyusup ke telinganya seperti kabut dingin. Dalam mimpinya, Nanda berada di tengah kebun. Sosok perempuan berambut panjang dan wajah pucat menghampirinya. Namun kali ini lebih dekat, lebih nyata. Tiba-tiba tubuh Nanda terasa berat, seakan ada kekuatan lain yang menyusup masuk ke dalam dirinya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat, jantungnya berdetak kencang. Pukul 2 dini hari. Brak! Pintu barak terbuka dengan keras. Para pekerja yang masih terjaga langsung menoleh. Nanda berdiri di ambang pintu, matanya kosong. Tubuhnya bergoyang seperti orang yang kehilangan kendali. Ginono, Ginono bajingan, kau bunuh aku. Suara Nanda berat, tapi bukan suaranya. Seolah suara orang lain menggema. Kau perkosa aku, lalu kau buang jasadku di parit belakang jalur barat. Teriak Nanda sambil menatap lurus ke arah Riman dan Darto. Nanda, astagfirullahaladzim, dah, sadar dah. Darto maju, mencoba menyentuh Nanda. Namun tubuh Nanda bergerak liar. Ia menjambak rambutnya sendiri, menangis sambil mengulang-ulang nama Murni. Aku murni, aku murni. Nanda terisak dengan suara parau. Barak sontak riuh. Beberapa pekerja melarikan diri keluar, yang lain hanya bisa berdiri terpaku. Ginono datang dengan tergesa, matanya langsung membelalak saat mendengar suara itu. Diam kau, diam, bentak Ginono sambil melangkah cepat ke arah Nanda. Namun sebelum ia sampai, Nanda menatapnya tajam. Kau kira aku lupa wajahmu? Kau seret aku ke gudang tua. Kau tutup mulutku. Kau manusia bangsat. Tubuh Ginono menggigil. Nanda, diam kau. Akan tetapi, yang keluar dari bibir Nanda bukan teriakan, melainkan tawa cekikikan yang menggema di seluruh barak. Kau pikir aku gak bisa balas? Ini baru permulaan. Tiba-tiba, lampu padam. Cetek. Gelap gulita menelan segalanya. Teriakan histeris membelah malam. Lepasin aku, jangan halangi aku, teriak Nanda dengan suara parau. Matanya merah menyala, tubuhnya bergetar penuh amarah. Angin malam mengamuk, meniup dedaunan sawit yang bergerak menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Petir menyambar-nyambar, memecah kegelapan yang menggantung di atas kebun sawit. Nanda, sadar, ini aku, Pak Badu. Kau kenal aku kan? Ini aku, teriak Mandor Badu, lelaki tua yang sudah puluhan tahun jadi mandor senior di perkebunan itu. Namun Nanda tak bergeming. Ia seperti bukan dirinya. Kakinya menyeret tubuh Ginono, sang mandor yang wajahnya sudah babak belur. Darah menetes dari sudut bibir Ginono. Bajunya compang-camping dan matanya liar ketakutan. Murni, darahnya belum kering. Kalian semua harus bayar, bentak Nanda dengan suara berat. Seolah dua suara tumpang tindih keluar dari mulutnya. Pak Badu mencoba menghalangi. Jangan Nanda, ini sudah kelewat batas. Kau akan dihukum. Kalian yang harus dihukum. Kau juga Pak Badu. Kau tutup mulut selama ini. Buar. Petir menyambar lagi. Cahaya terang memantulkan bayangan mengerikan wajah Nanda yang penuh amarah dan luka. Tiba-tiba Nanda mengangkat parang yang sejak tadi ia genggam erat. Kilatan besi itu bersinar di bawah cahaya petir. Jangan dekati aku. Aku akan habisi kalian semua. Ginono menjerit. Ampun Nanda, aku gak salah. Tolong jangan bunuh aku. Nanda berteriak, tubuhnya seperti hendak meledak oleh dendam yang mengendap terlalu lama. Namun sebelum parang itu menebas, Pak Badu meloncat dan meraih lengan Nanda. Sudah cukup Nanda, jangan rusak hidupmu.
Hidupku sudah rusak sejak Murni diperkosa dan dibunuh oleh manusia busuk itu. Pak Badu tersentak. Aku nggak tahu. Jangan asal bicara. Kamu nanti bisa dipecat kalau seperti ini, bela Pak Badu. Maka sekarang, biar aku yang bicara dengan parang ini. Dengan kekuatan entah dari mana, Nanda melemparkan Pak Badu ke samping. Ginono melihat kesempatan, bangkit, terseok, lalu berlari ke arah motornya yang tergeletak di pinggir ladang. Jangan biarkan dia kabur, suara Nanda parau. Namun Pak Badu memeluk Nanda dari belakang. Sudah Nanda, biarkan hukum yang bicara. Tak ada hukum di sini. Yang ada hanya pembungkaman. Ginono berhasil menaiki motornya, lalu menyalakannya dengan tangan gemetar. Mesin meraung, motor melesat membelah kegelapan kebun sawit, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Daun-daun berterbangan, ranting-ranting patah dilindas. Pak Badu yang berdiri terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Nanda yang masih memegang parang dengan mata merah yang tidak lagi manusiawi. Aku minta maaf Nanda. Aku berdosa, tapi aku gak tahu apa-apa, elak Pak Badu. Nanda tak menjawab. Parangnya terlepas. Tubuhnya mulai limbung lalu jatuh ke tanah. Brak. Suara tubuhnya menghantam tanah becek tepat saat para pekerja yang mendengar keributan datang berlarian dari barak. Mereka membawa senter dan alat seadanya. Sebab tadi Nanda dengan cepat menyeret tubuh Pak Ginono keluar barak. Itu Nanda. Astaga, apa yang terjadi? Bawa dia ke barak, cepat. Beberapa pekerja menggotong tubuh Nanda yang sudah tak sadarkan diri. Sementara yang lain mencari jejak Ginono. Akan tetapi pria itu sudah lenyap di telan kegelapan. Di kejauhan suara teriakan panik terdengar dari sisi jurang di pinggir kebun. Seorang pekerja menjerit, Pak Badu jatuh. Semua yang mendengar itu langsung berhamburan ke arah suara. Beberapa senter menerangi dasar jurang. Ya Tuhan, dia tak bergerak. Dia mati, kepalanya pecah, teriak para pekerja. Salah satu pekerja menangis. Dia tergelincir saat mengejar Nanda. Sementara itu Nanda masih terbaring di barak. Tubuhnya dingin, matanya tertutup. Tapi nafasnya memburu. Salah satu pekerja perempuan memegang tangan Nanda. Dia kerasukan lagi. Tubuhnya panas. Bakar menyan. Cari orang pintar. Ini bukan kejadian biasa. Dari luar, hujan mulai turun deras. Malam itu perkebunan sawit seolah dikutuk. Petir bersahut-sahutan dan aroma tanah basah bercampur darah dan rahasia lama yang akhirnya terkuak. Namun kisah Murni belum benar-benar selesai. Kematian masih menunggu giliran. Jangan dekati aku. Brak. Pintu kamar Pak Ginono dibanting dengan keras. Nafasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Baju kerjanya masih basah kuyup oleh keringat dan tanah yang menempel saat ia jatuh di ladang. Pak, sampean kenapa sih? Teriak-teriak terus dari tadi malam. Mau tidur susah, bentak Bu Ginono dari dapur. Pak Ginono memegangi dada. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia masih melihat sosok itu. Sosok Murni berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Matanya kosong, tapi air mata mengalir deras di pipi pucatnya. Dia datang lagi, Leha. Dia di depan pintu tadi. Aku lihat jelas matanya penuh darah. Halah, sudahlah Pak. Jangan aneh-aneh. Gak ada itu hantu-hantuan. Jangan bikin anak-anak takut. Pak Ginono memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi aku lihat dia marah. Dia balas dendam. Bu Ginono menoleh tajam. Sudah cukup. Aku sudah gak tahan hidup sama orang gila kayak sampean. Aku besok berangkat ke Malaysia. Tiket sudah aku pesan. Aku mau kerja daripada tiap malam dengerin jeritan sampean yang kayak kesurupan. Pak Ginono terdiam. Pandangannya kosong ke arah dinding. Ia seperti kehilangan kendali. Sejak kematian mandor tua, rasa bersalah dan teror yang tak berkesudahan mulai menelan kewarasannya. Malam turun begitu cepat. Angin dari arah utara
membawa aroma busuk yang aneh. Di rumah Pak Ginono, lampu berkedip-kedip. Ia duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak ada suara. Hanya bayangan cahaya yang menari-nari di wajahnya. Krep. Suara kursi kayu tua bergoyang sendiri. Pak Gino menoleh, tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi, hawa dingin menyergap tiba-tiba. Ia tahu malam ini dia tidak sendiri. Ginono. Suara itu pelan, tapi sangat dekat. Pak Ginono menelan ludah. Murni, maafkan aku. Aku cuma ikut perintah mandor. Deng. Piring di dapur jatuh sendiri. Pak Ginono berdiri, perlahan-lahan berjalan ke arah dapur. Setiap langkahnya terasa berat. Tangannya gemetar saat menyentuh kenop pintu. Murni, jangan ganggu aku lagi. Aku akan ceritakan semuanya. Akan serahkannya diriku. Tapi begitu pintu dibuka, brak, sosok putih melintas cepat di hadapannya, membuat tubuh Pak Ginono ambruk menabrak dinding. Esok harinya, kabar tersebar cepat. Bu Ginono benar-benar pergi ke Malaysia, meninggalkan Pak Ginono yang semakin linglung. Dua anaknya pun memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Tak tahan dengan kelakuan ayahnya yang semakin hari semakin seperti orang kesurupan. Nanda berdiri di tepi ladang, memandangi tanah yang mulai mengering. Hujan semalam menyisakan lumpur lengket. Di dekat pohon sawit tempat ia pingsan, Ratmi dan beberapa pekerja muda lain sudah berkumpul. Jadi kita gali lagi? Tanya salah satu dari mereka. Nanda mengangguk. Iya, kalau kalian masih punya nyali. Aku yakin ada yang dikubur di sini selain Murni. Sekop-sekop mulai bekerja. Tanah merah basah terangkat satu persatu. Tak ada suara selain dengus nafas dan gelegak tanah yang pecah. Hingga tiba-tiba, clang! Ada benda keras di sini, seru Ratmi. Mereka menggali lebih dalam. Astagfirullah, ini tengkorak. Salah satu pekerja mundur, wajahnya pucat. Di antara lumpur dan akar sawit, muncul sisa-sisa kerangka manusia yang nyaris utuh. Baju yang masih melekat di kerangka itu, seragam pekerja kebun. Jangan-jangan, ini bukan cuma satu korban. Ini kuburan massal, gumam Nanda. Malam harinya, pekerja yang ikut menggali mulai diteror. Salah satu dari mereka adalah Darmin. Ditemukan mengigau di barak sambil mengacak-acak dinding. Dia bilang, kenapa kau ungkit masa lalu? Dia marah kita ganggu kuburannya. Ratmi memeluk tubuhnya yang menggigil. Mbak Nanda, kita berhenti aja. Aku takut. Ini lebih besar dari yang kita kira. Nanda hanya menatap keluar jendela. Hujan turun deras, petir menyambar tak henti-henti. Akan tetapi, dalam suara gemuruh itu, ia dengar bisikan itu lagi. Buka semuanya, biar aku tenang. Sementara itu, Pak Ginono kembali dikurung dalam ketakutan. Ia duduk memeluk lutut di pojok rumah. Aku akan cerita semua. Jangan ganggu aku lagi. Akan tetapi, suara itu tak kunjung hilang. Ginono, kamu akan membayar semuanya satu persatu. Brak! Suara pintu barak dibanting begitu keras, hingga membuat semua pekerja yang sedang beristirahat terlonjak kaget. Nanda yang baru saja meneguk air langsung tersedak, sementara Muklis spontan berdiri dan mendekat. Ginono, seru Nanda. Matanya membelalak melihat pria tua itu masuk dalam keadaan compang-camping. Tubuhnya berlumuran lumpur, rambut awut-awutan, dan wajahnya penuh luka gores. Ginono berdiri terhuyung-huyung, nafasnya tersengal, matanya kosong seperti tak lagi sadar dengan realita. Ginono, kamu kenapa? Muklis ikut memegangi tubuh pria itu. Aku gak tahan lagi. Kami semua, kami bunuh dia. Kami kubur dia hidup-hidup. Ginono menjerit, jatuh tersimpuh di lantai tanah barang. Air liur bercampur darah mengalir dari sudut bibirnya. Nanda menatapnya lekat-lekat. Siapa yang kau bunuh?
Murni, anak itu. Dia nggak salah. Kami yang bejat. Aku, Badu, Sugeng, Karim. Kami semua memperkosanya di blok 12. Hening. Semua pekerja yang tadi mendekat mendadak terpaku. Apa? Teriak seorang pekerja bernama Sohid. Kalian yang bunuh dia? Ginono mengangguk sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Dia minta tolong. Dia meronta. Tapi kami kubur dia hidup-hidup. Pohon sawit besar di blok 12. Di bawahnya kami gali dan buang dia di situ. Tangan Ginono gemetar. Nanda melangkah pelan mendekat. Tubuhnya bergetar marah. Kenapa kalian tega? Kenapa? Ginono hanya bisa menangis seperti anak kecil. Muklis mencengkram kerah bajunya. Kenapa kau ngomong sekarang, ha? Karena dia datang tiap malam. Ngiklik di belakang rumahku. Nyanyi lagu dolanan anak-anak. Istri sama anak-anakku pergi semua. Aku sendiri. Aku sudah gila. Tiba-tiba suara motor terdengar dari kejauhan. Dua pria turun tergesa, Karim dan Sugeng. Wajah mereka kaget melihat Giono di barak. Woi Gi, ngapain kamu di sini? Bentak si Sugeng. Dia udah ngaku semuanya, bentak Nanda sambil menunjuk. Karim menatap Giono dengan mata liar. Sialan, kau mau nyeret kami juga? Kalian juga salah, balas Giono histeris. Jangan pura-pura suci. Kita semua lakukan itu. Kita nggak bunuh dia. Yang bunuh itu si Badu dan kamu, balas Sugeng sambil maju. Kamu yang ngubur. Aku cuma nonton, balas Giono. Keributan makin panas. Pekerja lain mencoba melerai. Tapi Karim sudah mencabut golok dari pinggangnya. Kalau kamu buka suara ke siapa-siapa, kau mati, Gion. Biarin, mending aku mati sekarang daripada tiap malam diteror. Kalian pikir kalian aman? Dia juga akan datang ke kalian. Dia nyanyi dan nangis. Aku sudah gila. Tanpa aba-aba, Sugeng melompat ke arah Giono dan mendorongnya. Ginono jatuh, tapi langsung bangkit dan meraih sekop di dekat dinding. Terjadi baku hantam. Cukup, teriak Nanda. Akan tetapi semua sudah terlambat. Golok Karim melayang. Sekop menghantam. Tubuh saling serang. Darah muncrat ke dinding barak. Para pekerja panik. Syahid berlari keluar memanggil bantuan. Jeritan terdengar. Ginono, Karim, Sugeng, berhenti. Namun perkelahian itu berhenti dengan senyap yang mengerikan. Tubuh Sugeng tergolek dengan perut sobek. Isi perut mengalir ke tanah. Ginono tersungkur dengan leher robek. Sementara Karim terduduk bersimbah darah, memegangi dadanya yang tertusuk goloknya sendiri. Tiga pria itu tewas di tempat. Nanda dan Muklis hanya bisa berdiri lemas. Wajah mereka pucat pasi. Jerit pekerja menggema. Pagi harinya, Nanda bersama kepala kebun dan beberapa warga berangkat menuju blok 12. Kabut pagi menyelimuti jalur sempit menuju lokasi. Itu pohonnya, bisik Muklis sambil menunjuk. Di antara hamparan sawit, berdiri satu pohon yang paling besar. Batangnya hitam seperti terbakar, daunnya sedikit dan tanah di sekitarnya seperti lebih cekung dari area lain. Gali, cepat, perintah kepala kebun. Cangkul mulai bekerja, tanah digali. Cangkul menghantam tanah keras lalu bunyi aneh. Tak, tak. Kayaknya ini, sahut salah satu warga. Mereka menggali lebih dalam dan bau busuk menusuk hidung. Seongkok tulang belulang dengan pakaian compang-camping dan rambut panjang ditemukan dalam posisi membungkuk. Astagfirullahaladzim. Beberapa pekerja langsung mundur dan muntah. Sejak kejadian itu, blok 12 ditutup total. Tidak ada yang diizinkan bekerja atau lewat. Namun gangguan tidak berhenti.
Malam-malam, suara tangisan perempuan sering terdengar dari arah pohon besar. Nyanyian dolanan anak-anak bergema samar, dan sesekali jeritan panjang membelah keheningan. Para pekerja kini mengemas tas mereka setiap sore. Kendaraan bermotor berbaris meninggalkan lokasi menuju kota sebelum matahari tenggelam. Nanda duduk di bangku kayu lapuk. Pandangannya tertuju pada pohon raksasa di kejauhan. Tangannya meremas-remas ujung kemeja. Nafasnya tertahan setiap kali angin berdesir. Bayangan murni yang menangis di hadapannya dulu terus berputar dalam kepalanya. Maafkan aku. Andai aku bisa melindungimu waktu itu. Muklis berjalan mendekat. Langkahnya pelan di atas tanah berdebu. Semua sudah terlambat dah. Tapi setidaknya sekarang dia sudah dapat keadilan. Nanda mengangguk, tapi jari-jarinya terus gemetar. Matanya tak mampu lepas dari siluet pohon yang menjulang tinggi. Malam itu Nanda berbaring di kasur tipis barak. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela kayu berderit. Matanya baru saja terpejam ketika suara lembut mengalun dari balik kaca. Dah, main yuk. Darah Nanda membeku. Suara itu sangat dikenal. Suara yang dulu sering mengajak bermain sepulang sekolah. Tubuhnya kaku, otot-otot seperti terikat tali tak kasat mata. Kelopak matanya berat, tapi ia memaksakan diri membukanya. Di balik kaca jendela, siluet ramping berdiri membelakanginya. Rambut panjang tergerai menutupi punggung, baju compang-camping dengan sobekan di mana-mana. Kepala itu bergerak perlahan, seperti hendak menoleh. Main yuk. Suara itu kini tepat di telinganya. Seolah sang pemilik sudah berada di dalam ruangan. Udara menjadi dingin menusuk. Nafas Nanda mengembun. Penglihatannya mulai kabur. Kegelapan merayap dari sudut-sudut mata, menelan segalanya hingga hanya tersisa kehampaan yang mencekam. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.